Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang teman-teman mahasiswa. Eh, Selamat datang di pertemuan kita yang ketiga, yang ketiga atau keempat, karena tugas yang sebelumnya itu kita jadikan satu kali absen. Baik, untuk tatap muka sekarang itu kita buat penyebaran data, ya. Penyebaran data. Jadi kita langsung saja. Di sini saya sudah membuat contoh soal. Di sini ada nilai ujian statistika 80 orang mahasiswa. Nah, di sini ada 80 nilai. Kemudian di situ ada tanda merah, itu adalah nilai tertinggi dan nilai terendah. Ya. Nah, nanti tugasnya adalah kita akan mengumpulkan dulu, ya, menjumlahkan seluruhnya. Tadi di sini saya sudah sebutkan jumlah total mahasiswa adalah 80, maka kita rumusnya adalah n sama dengan 80. Jumlah mahasiswanya ada 80 orang. Kemudian kita cari rentangannya. Rentangan rumusnya adalah di nilai tertinggi atau data terbesar dikurangi data terkecil, ya, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Jadi R rentangan sama dengan tadi nilai tertingginya adalah 99, ya, nilai terendahnya adalah 92. Nah, maka dikurangi 99 kurang 32, maka hasilnya 67. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kita menghitung interval kelas. Nah, interval kelas ini ada rumusnya 1 plus 3,3 log n. Ya, ini perumus dari Stargess. Nah, sekarang log n. N-nya berarti tadi berapa? Ada 80, ya. Maka kita masukkan angkanya. K sama dengan, ya, interval kelasnya 1 ditambah 3,3 log 80. Nah, log 80 ini nanti teman-teman kita cobakan di Excel. Nah, ini kalau tidak salah 1,9 sekian. Nah, 3,3 dikali 1,9 sekian ditambah 1, maka hasilnya ada 7,28. Maka di sini K-nya tidak boleh berkoma, harus digenapkan. Cara menggenapkan angka apabila nilainya 7, kita buat di sini ada 7,5 ke atas. Ingat 7,5 ke atas, maka digenapkan ke angka teratas yaitu 8. Tapi kalau 7,5 ke bawah, ya, ingat 5 ke bawah, maka nilainya adalah 7, tetap 7. Oke, yang keempat adalah menghitung panjang kelas interval. Nah, intervalnya tadi adalah I sama dengan rentangan dibagi kelas. Interval kelas. Nah, tadi R-nya tadi sudah kita dapati 67. 67, kemudian kelasnya 7 dibagi 7, maka hasilnya 9,57. Nah, ini sama juga dengan yang di atas, tidak boleh berkoma. Maka di sini nilainya 9,57, kita naikkan ke atas menjadi 10. Ya. Nah, ini syaratnya untuk dinyatakan benar, ya, kelas dikali interval harus lebih atau tidak boleh lebih atau sama dengan nilai rentangnya. Ya. Contoh ini dia 7, tadi kita kelasnya 7, kemudian rentangnya intervalnya 10, maka 7 kali 10 tidak mendekati atau tidak melewati 80 plus 1, ya, plus 1, maka masih 67 tambah 1 masih 68, belum sampai 70, bahkan melewati 70, maka ini dinyatakan benar, ya. Maka kelas intervalnya dapat dipilih dari nilai tertinggi, ya, ingat dari nilai terendah itu dikurangi 1. Tadi berapa intervalnya? 10, ya. Maka dihitung 30, dihitung sampai 10. 30, 31, 32, 33, 34, 35 sampai 39, itu udah 10. Kemudian yang kedua 31, yaitu 31 sampai 40, ya. Kemudian dengan nilai yang sama 32 sampai 41. Maka yang paling baik adalah 31, ya, intervalnya dikurangi 1 dari nilai terendah
dikurangi 1. Maka inilah yang kita pakai. Maka selanjutnya adalah kita dapati ini. Nah, ini 31 sampai 40 frekuensinya banyaknya tadi di angka sini ada berapa? Ya, ada berapa? 31 sampai 40. Maka ini di sini dicari nanti. Kita jumlahkan. Ya, maka seginilah sekian dapat angkanya. Kemudian tanda kelas atau tanda tengah nilai. Tengah nilai. Ya, dari 31 sampai 40 nilai tengahnya berapa? Ya, nilai tengahnya 35,5. Kemudian kita lanjutkan. Dari 41 sampai 50. Tadi nilai tertingginya ada berapa? 99. Nah, di sini ada 100. Ya, karena kita tadi mengurangi nilai terendah itu 1 untuk mendapatkan rentang nilainya, maka di sini 31 sampai 40, maka dilanjutkan sampai angka 99. Ingat ya, 99 kita tertinggi. Maka di sini 91 sampai 100. Tetap kita isi 100 dan tidak ada lebih dari nilainya, tidak ada lebih dari angka 100. Oke. Di sini jumlahnya dari 41 sampai 50 ada 3 dan seterusnya. Maka jumlahnya tidak pasti tidak lebih dari 80. Ya. Begitu juga dengan ini. Di sini ada frekuensi absolut dan frekuensi relatif. Ya. Nah, di sini frekuensi relatif dan frekuensi absolut. 31 sampai 40 ada berapa? Ada 2. Nah, relatif nanti di sini ada rumusnya, maka kita akan kita cari. Ya. Kita akan lanjutkan ke XL. Baik, di sini sudah ada contoh soal. Ya. 80 sama ada 80 nilai, ya, maka n-nya tadi berapa? 80. Nilai tertinggi terendahnya di sini saya buat 33, nilai tertingginya ada 100. Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari interval, ya, interval terbaik. Nah, di sini sudah saya rumuskan rentangan, perhatikan tadi R-nya, rentang data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, di sini data terbesarnya adalah 100 dikurangi data terkecil, jumlahnya 67. Nah, sekarang kita mencari interval kelas. Nih, banyak kelas, interval kelas itu sama dengan rumusnya ini. Nah, untuk mencari rumus ini, di sini saya sudah buat log, ya. Maka nanti teman-teman buat sama dengan, kemudian tulis log di sini, buka kurung, klik ke nilainya. Nih, nilai jumlah total mahasiswa tadi ada 80. Kita klik enter aja langsung. Nah, maka dapat hasilnya ini. Dapat hasilnya ini, ya, 1,9. Kemudian tadi berapa? 3,3 dikali log n. Log n-nya kita sudah dapat, ya, 1,9. Oke, 1,9 sekian. Kemudian di sini rumusnya, kita masukkan rumusnya. Ya, di sini sudah saya buat. Ya, contohnya nih, sama dengan tadi 3,3. Ya. 3,3. Ulangi. Buka kurung dulu, buka kurung. 3,3 dikali, ya, tanda bintang log n-nya. Oke. Tutup kurung, kemudian plus tambah 1. Maka hasilnya nih. Ini kita dapat hasilnya, ya. Nah, ini hasilnya. Nah, setelah dapat hasilnya ini 7,28 untuk menggenapkannya, ya. Nih. Karena tidak bisa lebih kecil dari 7,5, maka nilainya 7. Oke. Baik, sekarang kita mencari intervalnya. Intervalnya tadi kan R dibagi K. Nah, sedangkan R-nya kita sudah dapat 67, K-nya kita dapat 7, ya. 67 dibagi 7 hasilnya 9,57. Karena nilainya lebih dari 9,5 ke atas, maka kita genapkan ke atas. Maka nilainya 10. Nah, kelas interval yang dapat dipilih adalah
ini dia. Nilai 33 tadi dikurangi 1, 32 sampai 41 inilah paling baik. Ya, karena kita buat 3 pilihan. Pertama dikurangi dari nilai 33 ini terendah dikurangi 2, kemudian dikurangi 1, kemudian kita ambil 33. Tapi yang paling baik adalah kita kurangi 1. Ya, kurangi 1 maka kita hitung dari intervalnya 10. 32, 33, 34 sampai 41. Sesuai dengan 10. Nah, sekarang kita mencari adalah frekuensinya, jumlah dari per poin per nilainya. 32 sampai 41 di sini ada 2. Ya. Maka nanti teman-teman harus mencari di antara sini. Dijumlahkan, kemudian 42 sampai 51 ada berapa jumlahnya? Di sini saya sebut sudah ada 3. Ya. Kemudian nilai tengahnya, tanda kelasnya adalah 32 sampai 41, nilai tengahnya adalah 36,5 sampai 92 sampai 100. Ya. Kemudian kita mencari adalah frekuensi absolut dan frekuensi relatif. Nah, ini akan kita cari. Frekuensi absolutnya kita sudah dapat tadi di sini. Ya, 2, 3, 5, 14, 24, 20, 12 sama dengan di sini. Kemudian sekarang kita cari frekuensi relatif. Nah, ini dia. Ya, caranya baik. Sekarang untuk sekarang kita mencari frekuensi relatifnya. Ya, cara mencarinya adalah frekuensi ini 2 ya dengan nilai yang di atas yang setara sama dia, frekuensi absolutnya dibagi jumlah 80 kemudian dikali 100. Ya, contohnya ini kita hapus dulu. Ya. Sama dengan buka kurung dulu. Ya, 2 dibagi. Ini ada garis miring 80. Nah, karena kita akan supaya memudahkan kita agar nanti cara menarik ke bawahnya, ya, ini dari sini kita tarik ke bawah, maka yang nilai 80-nya kita kunci. Yang di hurufnya kita kunci. Ada shift, tekan shift, ada angka dolar di atas angka 4. Ya, tekan shift lagi depan belakang. Setelah itu kita tutup kurung, kemudian dikali 100. Nah, setelah itu klik enter. Setelah dari sini kita tinggal tarik ke bawah. Nah, inilah yang kita dapat. Ya, maka nilai dari frekuensi absolut 32 sampai 41 2 dan frekuensi relatifnya 2,5. Ya, kemudian dari 42 sampai 51 frekuensi absolutnya 3, frekuensi relatifnya 3,8. Oke, cukup. Ini dulu tugasnya di tatap muka kita kali ini. Nanti saya buat ada berupa soal berupa Excel yang hanya ada di dalamnya angka. Kalian contohkan saja seperti yang ada di video. Kemudian cara membuatnya adalah kalian tetap harus ada mengirim video bahwa itu benar kalian yang membuat, ya. Kalian yang membuat, tidak ada yang mencontoh. Jadi nanti taruh HP, diletakkan HP-nya secara statis, kemudian rekam, arahkan ke laptop ataupun arahkan ke buat seperti ini. Ya, intinya wajah ataupun body kalian itu kelihatan sama laptopnya. Paham ya? Jadi saya minta tidak ada yang membuat Oke, cukup. Itu saja video untuk tugas hari kali ini. Silakan dikerjakan di rumah. Saya minta kejujurannya. Tidak ada yang copy paste ataupun yang lain sebagainya. Saya harap jujur supaya kalian agar paham juga cara mengerjakan tugas ini. Karena nanti tugas ini secara tidak langsung kalian akan menerapkannya di skripsi juga nantinya untuk mengolah data. Oke, mungkin ini saja. Sampai jumpa di tugas-tugas berikutnya. Tetap semangat, jangan mudah menyerah. Semudah-mudahan apa yang kalian pelajari ini bermanfaat untuk kalian semua untuk kedepannya. Oke,
Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.